Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih ke kalian soal-soal dan juga pembahasannya untuk UM atau ujian mandiri di Undip atau Universitas Diponegoro. Nah, buat kalian nih yang pengen masuk ke Undip, entah itu untuk jalur UTBK atau UM, yuk simak videonya sampai akhir biar ada pandangan nih kira-kira soal-soal kalau mau masuk PTN itu seperti apa nih. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan X dan Y berturut-turut adalah determinan dari matriks A-1 min A, A plus 1 dan A2, A plus 2A. Nah, jika X plus Y sama dengan 2, maka jumlah semua A yang mungkin adalah titik. Oke. Di sini kita perhatiin ada dua matriks yang berbeda. Kita bisa tulis dulu, di sini ada matriksnya A-1, terus min A dan A plus 1. Kita cari determinannya. Determinannya apa? Berarti A dikaliin A plus 1, terus dikurangi min 1 kali min A. Didapat apa nih? Nah, didapat di sini A kuadrat plus A terus dikurangi A. Nah, ini kan A sama min A ya, kita coret, maka kita dapat determinannya adalah A kuadrat. Nah, di sini kita ada satu lagi nih matriksnya yang ini, berarti kita hitung determinan juga. Di sini A, 2, A plus 2 dan di sini A. Nah, di sini bisa kita dapatkan determinannya berarti A kali A, ini kita dapat A kuadrat dikurangi 2 dikali A plus 2 sama dengan kita punya A kuadrat min 2A min 4. Nah, di sini kita punya petunjuk nih, yaitu X plus Y sama dengan 3. Nah, tadi kan X dan Y nya dia sama-sama determinan ya. X determinannya si ini yang pertama dan Y nya determinannya yang kedua. Maka bisa kita tulis X plus Y itu sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2A min 4. Nah, di sini kita dapat sama dengan 2A kuadrat min 2A min 4. Nah, karena di sini kita punya X plus Y sama dengan 3, maka bisa kita tulis si 2A kuadrat min 2A min 4 sama dengan 3. Berarti 2A kuadrat min 2A min 7 sama dengan 0. Nah, di sini kan yang ditanyakan jumlah semua A yang mungkin ya. Jadi kira-kira semua A yang mungkin itu apa aja. Nah, jadi si A-nya ini kan ibaratnya penyelesaiannya ya X1 sama X2. Nah, teman-teman ingat kalau kita mau nyari X1 plus X2 berarti kita bisa pakai min B per A. Nah, di sini nilai dari min B-nya itu berarti B-nya ya. Ini min 2 dibagi 2, maka kita dapat hasilnya sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita next ke soal yang berikutnya ya. Oke, kita next ke soal yang kedua. Nah, ini memang ada beberapa cara, kalian boleh pakai cara apa aja, tapi di sini kita mungkin pakai caranya yang dikali ya biar gak bingung. Langsung aja, di sini kita punya 2x dikali x plus 1 lebih besar dari X plus 1 dikali X plus 2. Nah, di sini tugas kita adalah mencari solusi dari persamaan yang disediakan. Berarti bisa kita operasiin dulu. Kita punya 2x kuadrat ditambah 2x lebih besar dari X kuadrat tambah 2x tambah X plus 2. Nah, ini bisa kita satuin ya yang dia punya variabelnya sama. Di sini ada 2x plus x jadi 3x plus 2. Nah, ini bisa kita bawa ke sini semua. 2x kuadrat min x kuadrat tambah 2x min 3x min 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita sederhanain kita punya x kuadrat min x min 2 lebih besar dari 0. Nah, cara mencari penyelesaiannya kita bawa dulu dia ke bentuk persamaan. Berarti kita punya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya apa? Kita dapat x min 2 dan X plus 1.
berarti X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, gimana sih cara menentukan tandanya? Nah, ini bisa kita cek nih ke sini, ke poin yang 1. Jadi, kalau kita masukin, kita bikin garis bilangan dulu deh ya, biar kita nanti bisa nentuin nih kira-kira dia penyelesaiannya di mana. Nah, di sini misal kita ambil 0. Nah, kalau kita masukin 0, maka nanti yang hasilnya ini dia akan menghasilkan negatif kurang dari 0 ya. Jadi ini bukan penyelesaiannya. Maka penyelesaian yang kita ambil adalah ke kanan dan ke kiri, yaitu X kurang dari min 1 atau si X-nya lebih besar dari 2. Maka jawabannya pilihan yang D, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal yang ketiga nih. Mungkin agak ribet ya kalau kita lihat secara awam aja. Coba kita selesaiin bareng-bareng. Diketahui M, N, dan K adalah bilangan real sehingga memenuhi sistem persamaan di bawah ini. Nah, yang pertama di sini kita punya akar 5 pangkat M min 2N min K, ini dia sama dengan 25. Nah, di sini kita punya 25 dipangkat N plus K sama dengan 5. Nah, ini gimana caranya? Yang pertama kita punya clue-nya ini. 25 pangkat N plus K itu sama dengan 5. Nah, 25 dipangkatin berapa sih biar hasilnya 5? Nah, jawabannya adalah 25 dipangkatin setengah ya. Jawabannya 5, berarti N plus K itu harus sama dengan setengah. Oke, ini clue yang pertama. Clue yang kedua, di sini kita punya akar 5 pangkat M min 2N min K itu sama dengan 25. Berarti kalau kita punya 5M min 2N min K itu sama dengan berapa? Sama dengan 625. Ini kalau kita sederhanain, 5 pangkat M min 2N min K, ini 5 pangkat berapa? Yaitu 5 pangkat 4 ya. Oke, berarti di sini M min 2N min K ini sama dengan 4. Oke, ini clue yang kedua. Nah, di sini semisal kita jumlahin nih. Oke, ini kita jumlahin ya. Kita jumlahin kalau N plus K, terus kita tambahin dengan M min 2N min K. Ini sama dengan apa? Sama dengan kita punya M terus min N ya. Ini K-nya habis. Berarti K-nya habis nih. Berarti tinggal M min N. Tadi yang N plus K-nya itu setengah, terus M min 2N min K sama dengan 4. Berarti ini plus 4 sama dengan M min N. Ini bisa kita lihat nih, 5M dibagi 5N itu kan sama dengan 5M min N. Nah, 5 min N-nya ini kan sama dengan 5 terus 4 tambah setengah ya. Sama dengan 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat setengah. 5 pangkat 4 itu 625. 5 pangkat setengah itu sama dengan akar 5. Jadi jawabannya pilihan yang E, teman-teman. Oke, kita langsung next ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini aku kasih bocoran. Ini sebenarnya soalnya cukup sederhana ya, bahkan sederhana banget. Langsung aja kita pecahin bareng-bareng. Perbandingan uang Adi dan uang Ida adalah 3:2. Jika uang Adi dan Ida berjumlah 75.000, berapa masing-masing uang Adi dan Ida? Oke, ini kita lihat Adi dibanding sama Ida, itu perbandingannya 3:2. Nah, kalau total perbandingannya, ini kalau kita jumlahin perbandingannya 5, itu berarti mewakili 75.000. Berarti setiap satu di perbandingan mewakilinya adalah 15.000. Nah, karena si Adi ini 3, berarti dia mewakili 15.000 kali 3. Berapa? 45.000. Dan si Ida 2, berarti 2 kali 15.000 sama dengan 30.000 aja. Berarti jawabannya adalah yang B ya, 45.000 dan 30.000. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini mengenai geometri ya. Sebuah segitiga siku-siku, panjang sisi miringnya 13 cm. Jika panjang alasnya 12 cm, tentukan tinggi, luas, keliling segitiga tersebut. Tinggi, luas, dan kelilingnya. Nah, semisal kita punya segitiga siku-sikunya seperti ini nih.
Nah, di sini sisi miringnya 13, panjang alas 12. Cara nyari si tingginya ini kita bisa pakai Pythagoras, yaitu akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Di sini 13 kuadrat kita punya 169, 12 kuadrat kita punya 144. Maka si T ini adalah akar dari 25, maka T sama dengan 5. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatiin ya, sebenarnya kita nggak usah harus nyari tinggi, luas, dan keliling, karena di ABC-nya ternyata kalau kita udah udah nemu si tingginya, itu kita udah dapat jawabannya, maka jawabannya yang A ya. Nanti untuk keliling dan luasnya ini bisa menyesuaikan nih, insya Allah udah langsung bener yang mengikuti karena yang tingginya 5 cuma si A. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya ini kayak pola bilangan. Oke, ini aku tulis lagi. Di sini ada 99, 96, terus ada 91, 84, dan 75. Nah, ini kalau kita perhatiin dari 99 ke 96 dia dikurangi 3. Terus 96 ke 91 dia dikurangi 5. Terus ke sini dia kurang berapa nih? Kurang 7 dan kurang 9. Maka otomatis ke bilangan yang berikutnya dia harus dikurangi 11. Maka 75 dikurangi 11 berapa? Hasilnya adalah 64. Maka jawabannya pilihan yang C. Nah, ini soal mengenai barisan aritmetik. Jadi diketahui rumus jumlah n suku pertamanya itu kita pakai Sn sama dengan n kuadrat min 6n. Nah, yang ditanya beda dari barisannya. Oke, yang pertama kita mau nyari U1. U1 itu kan sama dengan S1 ya. Berarti sama dengan 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 sama dengan 1 kurangi 6 sama dengan min 5. Nah, terus kita mau nyari U2. U2 itu berarti sama dengan apa? Sama dengan S2 dikurangi dengan si U1-nya. Nah, S2-nya apa rumusnya? S2 berarti 2 kuadrat dikali 6 kali 2. Di sini kita punya, bukan dikali, dikurangi ya. Berarti 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Nah, ini nilai dari S2. Berarti untuk U2 dia sama dengan S2 kurangi U1 sama dengan min 8 dikurangi min 5. Kita punya min 8 plus 5 sama dengan min 3. Nah, di sini kita udah punya U2 dan U1. Berarti kalau beda kita tinggal hitung aja U2 dikurangi U1. U2-nya sama dengan min 3 dikurangi U1-nya min 5. Di sini kita punya min 3 plus 5 sama dengan 2. Berarti jawabannya pilihan yang D. Nah, teman-teman semua, itu tadi beberapa soal UM atau ujian mandiri untuk masuk Undip di tahun, kalau salah tahun 2019. Nah, semoga untuk soalnya gak jauh beda ya, jadi kalian belajarnya juga gampang. Nah, buat kalian yang mau masuk Undip ataupun kampus-kampus lainnya, yuk tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. See you, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.